Ini parfum lokal yang sebelumnya saya pernah bilang bahwa parfum ini memenuhi ekspektasi saya. Ekspektasi saya terhadap parfum lokal sebenarnya sangat simpel. Selain wanginya yang saya harapkan unik gitu kan, dan saya juga mengharapkan bahwa parfum lokal ini sendiri benar-benar dikreasikan hasil racikan tangan anak bangsa gitu kan. Dan parfum yang saya bahas ini adalah Blomveld. Blomveld ini dia produk dari FU Parfum dari Surabaya ya kan, yang dikreasikan oleh dua parfumer lokal, yaitu adalah Edwin Wang dan Dennis Daniel Browner. Yang salah satu Dennis Daniel Browner ini dia adalah ex perfumernya L'Oreal. Dan si Edwin Wang sendiri ini dia juga sering bikin workshop training gitu kan, bagaimana cara membuat parfum. Yang mungkin untuk lebih jelas detailnya saya pernah bahas di bagian pertama mengenai parfum lokal si Blomveld ini. Nah sekarang yang sesi kedua ini saya khusus untuk bahas lebih dalam lagi mengenai Blomveld yang Berber Parlor ya. Untuk dari kemasan Blomveld yang saya beli ini, saya juga nggak mau terlalu banyak bahas dan nggak mau terlalu bawel ya, mengingat juga harganya yang kita beli ini hanya 300 ribuan, tapi kualitasnya oke banget. Dia punya boxnya seperti ini bisa didorong ke dalam gitu ya, untuk lihat sebentar. Waktu saya beli seperti ini kondisinya, jadi botol parfumnya ada di dalam sini gitu. Dan ya udah, saya nggak mau bahas lagi gitu ya. Oke, yang kita bahas sekarang lebih ke arah wanginya. Dari botolnya juga dia oke, banyak yang menurut saya sendiri juga ini pasti bakalan banyak yang nilai ini kayak Armani C ya gitu. Nah yang saya beli ini Blomveld yang Berber Parlor ini tuh wanginya keren banget, dan saya pun jadi suka gitu kan, karena pada saat saya beli ini saya juga konsultasi dulu sama, katanya yang saya ngajak ngobrol itu adalah Mas Edwin Wangnya langsung gitu kan, dan dia bilang ya ini wanginya barbershop gitu kan nuansanya. Dan pas saya cium, wah saya nggak nyesel beli yang Berber Parlor ini, karena juga dia wanginya bukan yang terlalu wangi barber banget, tapi emang dia karakternya dia fresh gitu ya. Oke, kita lihat dulu sekarang spraynya. Kalau untuk botolnya seperti ini capnya plastik, nggak ada yang istimewa banget menurut saya. Kemasan botolnya dia coklat agak-agak bening begini ya, keren lah gitu ya. Oke, saya lihat spraynya dulu sebentar. Spraynya juga dia halus ya. Ini wanginya fresh, wangi fresh spicy yang enak lah, bisa diterima. Oke, dan ini ya maskulin lah wanginya gitu, agak-agak maskulin, sporty gitu kan. Ini kalau misalkan dari karakter wanginya sih dia fresh spicy, bercampur ada aroma maskinya juga, ada sentuhan woody juga, aromatic lah gitu ya. Oke, kalau dari notes-notesnya gitu kan, ini notesnya juga sudah diberikan keterangan sama Mas Edwin Wang di Tokopedia yang saya beli gitu kan ya. Di etalasenya juga dia sudah menuliskan deskripsinya. Dan di sini saya hanya mau sampaikan bahwa deskripsi tentang notes-notesnya yang ditulis itu sesuai banget permainan wanginya. Jadi pada saat kalian cium, kalian emang bener-bener ngerasain notes per notesnya tuh sesuai gitu kan. Kalau yang ditulis dari Mas Edwin Wang ini, di first note-nya memang bener kita bisa ngerasain wangi dari si Juniper Berry yang cukup dominan ya. Juniper Berry ini lebih karakternya dia tuh spicy yang herbal, karena Juniper Berry juga di negara-negara Eropa banyak dipakai untuk sambil minum teh gitu ya. Dan saya juga bisa mencium di wangi pertamanya ini adalah wangi dari nutmeg ya. Dan di fase midnya saya ngerasain ini perpaduan antara koriander dan wangi maski yang enak banget. Dan maskinya di sini kalian tidak usah terlalu khawatir, ini maskinya tipis kalian cium, jadi wanginya sangat enak. Jadi di fase midnya ini kalian akan terima tambahan wangi setelah kalian cium dari si Juniper Berry sama nutmeg ya kan, ada tambahan dari koriander dan maskinya. Itu masih tetap ada sampai ke fase dry note ya. Kemarin saya sudah pakai, pengen tahu sampai ke habisnya gitu ya. Nah dia ini untuk fase dry note-nya
saya bisa langsung mencium wangi dari amber dan cedarwood, dan ini wanginya bener-bener keren gitu ya. Kalau misalkan kalian tanya ini wanginya, aduh saya pengen semprot terus nih. Kalau kalian ini tanya wangi parfumnya seperti apa, ini vibesnya ini seperti kalau kalian pernah mencium yang MFK itu yang Gentle Fluidity Silver gitu ya, dan dia juga vibesnya seperti Abercrombie Fitch yang Fierce nih kalau nggak salah. Dan dia juga wanginya mungkin ke arah Dior Sauvage ya. Kalau teman-teman cukup familiar dengan dua wangi itu sih, kalian bisa coba nih untuk yang Brown Felt yang Barber Parlor ini gitu ya. Untuk dari performance SPL-nya, shades-nya dia cukup lumayan bagus ya. Shades dia 1-2 jam bertahan di ruangan kita gitu kan, dan ini wanginya dia bisa berpindah. Saya cukup takjub lah gitu kan dengan kualitas yang dibikin sama Marc Edouard Weng ini, dengan harga 300 ribuan, konsentratnya Eau de Parfum gitu kan. Ini isinya 60 ml ya, tapi dia performnya tuh bener-bener oke lah, malah ini di luar ekspektasi saya gitu kalau misalkan untuk masalah performance ya, karena CS sendiri dengan 1-2 jam bisa bertahan di ruangan dan bisa berpindah juga gitu ya. Tapi ini tergantung bagaimana kalian mengaplikasikannya, dalam arti kalian makanya berapa spray, kondisi ruangan kalian seperti apa, suhu tubuh kalian seperti apa, dan suhu sekitar kalian juga seperti apa. Jadi performance-nya juga beda-beda tiap orang pengalamannya. Kalau di saya ya seperti ini gitu kan kondisi performance-nya. Dan dari projectionnya ini projectionnya tuh 2-3 jam tuh gimana ya, oke, bagus gitu, dalam arti gini loh, di 2-3 jam pertama ini dia projection cukup lumayan jauh gitu kan. Ini lumayan loh, 3 jam bisa bermain projection jauh ya, oke lah menurut saya gitu kan. Tapi setelah 3 jam pun juga ini masih bisa kecium. Mungkin ya untuk 1-1,5 meter orang masih bisa notice lah wangi parfum ini, dan dia wanginya konstan ya, stabil gitu kan, sampai yang batas waktu saya kemarin cium itu di angka 6-7 jam, karena saya pakai itu di jam 5 sore sampai jam 11 sampai jam 12 malam itu saya masih bisa notice wanginya si Barber Parlor ini. Bahkan dari anak istri saya, dia juga masih bisa mencium wangi ini. Dan karena saya makainya di kulit sama di baju, ini sampai besok pagi pun di baju saya pun masih wangi gitu. Jadi gini, setelah 6-7 jam tadi lewat, itu lebih ke arah hanya diri saya pribadi yang lebih banyak mencium. Tapi performance parfum ini dia bisa bertahan sampai besok pagi. Ini tuh keren banget kalau menurut saya gitu ya. Jadi ya secara SPL dengan harga 300 ribuan kalian gak rugi ya beli parfum lokal gitu kan. Ini parfum lokal yang wajib kalian punya. Dan kalau bagi kalian yang pencinta parfum ya, ini mungkin parfum ini karakter wanginya cukup unik gitu kan. Jadi kalian bisa jadiin sebagai signature scent kalian juga gitu kan. Dengan harga yang cukup lumayan murah, kalian bisa dapat wanginya si MFK yang Gentle Fluidity Silver ya kan. Menurut saya gitu kan, kemiripan ya jangan berekspektasi kemiripan 100% ya, mungkin ini hanya di angka 80%-an lah gitu kan. Dan dia vibesnya seperti yang Abercrombie Fitch yang Fierce gitu kan. Dia juga agak vibesnya kayak Dior Sauvage gitu kan. Dan ekspektasi kalian saya rasa pun juga bakalan terjawab dengan si Brown Felt ini gitu kan. Ada beberapa varian gitu kan. Kalau yang saya suka kemarin tuh yang salah satunya ya adalah si Burt's Empire State sama si Barber Parlor ini yang saya punya gitu kan. Ini karakter dia versatile dan semua occasion oke. Untuk olahraga juga oke, sekolah, kuliah, kerja juga oke. Oke, dari saya oke semua. Kalian wajib punya ini, nanti saya kasih link deskripsinya. Sampai ketemu lagi, ciao, see you.